Kita langsung saja, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk membuka sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka dan membaca dari surat Yakobus pasal 5, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, Yakobus pasalnya yang kelima, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sudah dapat? Yuk kita baca secara bersama, bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Firman Tuhan mengatakan demikian, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, tentu yang berbahagia kita semua yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan terlebih lagi memelihara dan melakukannya dalam hidupnya dari hari lepas hari. Amin. Ya. Tema perenungan kita pada malam ini adalah berkaitan dengan tadi judul perikop bacaan kita, hal bersabar dalam penderitaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak tahu persis apakah akan pernah ada saat-saat yang tepat bagi kita untuk berbicara dengan baik tentang masalah penderitaan dalam hidup ini. Ya, sebab jujur aja ya, sewaktu hidup kita sehat, senang, dan berkelimpahan, tentu saja kita tidak akan pernah tertarik membicarakan masalah penderitaan, ya kan? Tapi sebaliknya, ketika hidup kita sedang dilanda penderitaan, misalnya saja ketika kita sedang dalam kondisi sakit, ya, bagi rekan-rekan, siapa namanya, ibu siapa? Enggak, yang sakit. Jessie, ya. Jessie, hai. Ya, kamu dalam kondisi sakit, ya, atau juga mungkin saat kita sedang berduka, ya, dengan kehilangan seorang yang kita kasihi, ataupun mungkin saat ini kita sedang mengalami kondisi usaha yang berada dalam kondisi apa? Kurang baik-baik saja, kemelut, ya, dengan berbagai kompetitor yang ada, yang tidak mudah sekarang ini. Maka seringkali, ya, kita begitu sentimental untuk dapat berbicara tentang penderitaan. Bahkan kalau ada lagu-lagu yang kadangkala mendayu-dayu, di situ hati kita terenyuh, ya, bener gak? Ya, sensitif, ya. Nah, memang bagaimanapun juga dikatakan bahwa penderitaan itu adalah suatu bagian yang penuh dari kenyataan hidup ini. Ya, tentu saja sekali lagi kita tidak bisa menghindarinya. Jadi selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, maka suka atau tidak suka, senang atau tidak, kita tidak akan pernah bisa yang namanya, ya, yang namanya bisa menghindari pergumulan dan penderitaan. Oleh karena itu sekarang sekali lagi ya, seorang dramawan Inggris dia pernah mengatakan begini, bahwa hidup ini seringkali tidak berjalan seperti yang kita inginkan, seperti yang kita rencanakan.
Tapi inilah satu-satunya hidup yang kita miliki. Ya, dalam hal ini mungkin kita semua setuju ya, bahwa kita baru dapat mengenal arti hidup yang sesungguhnya sesudah apa? Sesudah kita mengalami sendiri penderitaan tersebut. Dikatakan penderitaan adalah sebuah cara yang membuat kita dapat melihat, yang membuat kita dapat mengerti tentang makna hidup ini dengan sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya. Jadi dengan kata lain, bahwa dengan hidup menderita itulah maka manusia dapat disebut sebagai manusia dalam arti yang sesungguhnya. Jadi ingat ya, kita belum disebut sebagai manusia yang sesungguhnya kalau kita sendiri tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan, masalah. Benar gak? Malaikat, saudara, kalau gitu ya. Ya, Yesus saja juga mengalami penderitaan ya. Tapi malaikat kalau dia yang jatuh, turun yang menyimpang itu ya, baru dia mengalami kondisi yang menderita ya. Tapi selama dia ada di sorga katanya kan begitu ya. Tapi sekali lagi, jadi saudara-saudara, dikatakan oleh sang penulis, seorang dramawan Inggris tadi, dia mengatakan sebab tinggi rendahnya martabat dan nilai kemanusiaan kita antara lain juga ditandai apakah kita peka atau tidak terhadap masalah ini. Dan kalau kita renungkan bahwa penderitaan manusia itu kadangkala biasanya berwujud apa? Penderitaan berwujud apa? Ya, bisa sakit penyakit, apalagi bangkrut, apalagi putus, N gitu, lu dan gue N gitu ya. Kegagalan dalam hubungan ya, mungkin ya, kehancuran ya, ada banyak ya yang kita hadapi. Jadi sekali lagi ditekankan kepada kita bahwa hidup manusia itu ternyata sekali lagi tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah dan juga penderitaan. Baik penderitaan yang diakibatkan oleh karena ulah atau perbuatan diri kita sendiri, ataupun juga karena ulah dan perbuatan orang lain. Dan juga sesuatu kondisi yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya musibah, tiba-tiba kita lagi tenang-tenang, akhirnya rumah kita ditabrak sama truk atau itu kan musibah ya. Ada yang memang karena ulah kita sendiri ya. Ya saya begini karena itulah kesalahan saya, atau juga karena saya dirugikan, dibuat menderita karena ulah orang lain ya. Itu banyak hal. Nah, di samping itu saudara, tentu saja seorang yang sedang menghadapi penderitaan pada umumnya, kalau kita ini sedang lagi dalam kondisi masalah, menderita, biasanya kita dinasehatin ya. Dan di ujung nasihat apa? Sabar. Sabar aja ya. Nah, ini gak bisa dipungkiri ya saudara ya. Kita juga begitu ya. Kalau kita misalnya sudah mendampingi orang yang sedang dalam terpuruk, terakhirnya kan kita sabar baik gitu ya. Sabar. Jadi ini saudara. Jadi memang tampaknya sudah menjadi sebuah kebiasaan umum. Kalau bersabar itu merupakan salah satu sikap yang diperlukan dalam melewati masa-masa penderitaan. Tapi masalahnya adalah dalam mempraktekannya. Ya, jadi orang bilang, lu enak aja bilang sabar. Prakteknya gimana? Ya, jadi saudara, dikatakan bahwa kesabaran memang tidak semudah menyatakannya. Bahkan kita pun dapat memahami apabila ada orang yang mengatakan bahwa bersabar itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, tidak semudah itu. Jadi dengan kata lain, bahwa bersabar sesungguhnya merupakan pekerjaan yang amat sulit. Sebab sekalipun banyak orang mengetahui bahwa kesabaran itu dapat membantu mengatasi penderitaan, tapi mereka justru tidak berhasil ya dalam mengatasi penderitaannya. Tapi
Nah, hal ini juga terlihat ya, berapa banyak orang saudara ketika dia menghadapi banyak masalah, ada banyak hal yang dia lakukan. Ya, biasanya apa? Jangan kita cukup miris ya. Orang yang kita lihat ternyata dia itu punya banyak beban. Ya, dia mengakhiri hidupnya. Makanya seringkali mall dan juga apartemen itu menjadi tempat yang gampang ya untuk orang menyelesaikan masalah. Ya, selain justru menggerutu, mengomel, cepat tersinggung, ya orang berada dalam kondisi-kondisi masalah itu kan seperti itu. Sekali lagi, apakah dengan kita mengakhiri hidup, bunuh diri, udah menyelesaikan masalah? Tidak. Malah kasihan ya keluarganya ya. Kan nggak menyelesaikan masalah, di sana juga ditanya, lu belum waktunya ya gitu ya. Ya kan? Nggak ini. Ya, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Karena sekali lagi, itu sama sekali bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau. Nah, mari kita lihat pemberitaan firman Tuhan dari surat Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 dikatakan kembali mau menegaskan kepada kita bahwa betapa pentingnya mengembangkan kesabaran, terutama pada saat kita sedang menghadapi penderitaan. Dan yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana sih proses terjadinya kesabaran dalam diri kita? Nah, saudara, memang kesabaran dikatakan bukanlah sebuah sifat yang dapat dimiliki dalam sekejap mata atau secara instan, seperti kopi instan atau Indomie instan dan seterusnya. Saudara, kita bisa berdoa meminta kesabaran kepada Tuhan. Namun hal menjadi orang yang sabar, sekali lagi, tidak terjadi dalam waktu semalaman. Artinya, kesabaran adalah sifat yang terbentuk melalui sebuah proses kehidupan. Dan kesabaran juga merupakan kumpulan pengalaman hidup yang terjadi dari waktu ke waktu. Bahkan dikatakan refleksi atas pengalaman hidup tersebut melahirkan kearifan yang pada akhirnya mengkristal menjadi bagian dari watak atau sifat kita. Jadi dengan kata lain saudara, bahwa setiap orang sesungguhnya bisa mengembangkan kesabaran atau menumbuhkan kesabaran di dalam dirinya. Nah, pada dasarnya Rasul Yakobus, dia menasehati jemaatnya pada waktu itu untuk bersabar ketika menghadapi berbagai macam penderitaan. Kita tahu ya latar belakang dari penulisan surat Yakobus ini, di mana jemaat mula-mula pada waktu itu mengalami kondisi yang begitu begitu tertekan, saudara, karena mereka adalah terbentuk ya dengan kondisi di mana mereka menghadapi pemerintahan yang tidak mendukung iman mereka kepada Tuhan. Jadi itu masa-masa yang paling sulit. Ya, itulah sebabnya nasihat ini juga ya sesungguhnya juga mau memberikan kepada kita bagaimana kita juga diajak oleh Tuhan saat-saat ketika kita ya sebagai orang percaya, orang beriman, ya sebagai orang beriman kita enggak pernah kita tidak artinya sebagai orang beriman tentu kita tidak kebal yang namanya penderitaan ya, masalah. Ya kalau ditanya pendeta ya jelas ya juga menghadapi ini. Sekali lagi yang mau dikatakan bagaimana surat Yakobus, dalam hal ini Rasul Yakobus, dia mau menasehati kepada setiap umat Tuhan, bukan saja pada waktu yang dulu ya saat tulisan ini dinyatakan, tetapi juga pada masa sekarang ini, di mana firman Tuhan itu kan selalu update, selalu up to date, selalu akan menjadi sesuatu yang memperbaharui kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, karena bagaimanapun juga iman yang teguh tentu saja sekali lagi sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia
yang selalu diisi dengan berbagai pencobaan dan godaan. Nah, lalu sekarang yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mengembangkan atau menumbuhkan kesabaran itu? Maka untuk itu melalui suratnya dalam firman Tuhan saat ini, Rasul Yakobus mau menunjukkan bahwa ada beberapa kiat atau usaha dan cara untuk mengembangkan atau mempraktekkan kesabaran. Yaitu yang pertama, ya. Caranya bagaimana? Cara yang pertama, dikatakan pahamilah bahwa penderitaan itu merupakan bagian dari hakikat atau dasar kehidupan. Sebab pada dasarnya kehidupan yang kita jalani ini diibaratkan sebuah roda. Roda yang roda itu nggak stuck ya, selalu dia berputar. Kadangkala dia berada di atas, yaitu pada saat-saat kita mengalami kesuksesan, kebahagiaan, dan kesenangan atau kelimpahan dalam hidup ini. Tapi sebaliknya, roda itu juga kadang berada di bawah, yaitu ketika kita mengalami apa? Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita menghadapi berbagai macam tekanan dalam hidup. Dengan kata lain, saudara, dapat dikatakan bahwa ternyata kehidupan yang kita jalani ini selalu terjalin oleh kesuksesan ataupun kegagalan, kegembiraan ataupun kesedihan, kejayaan maupun kebangkrutan, kebahagiaan maupun penderitaan, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, penderitaan tentu saja merupakan salah satu dimensi kehidupan yang akrab dengan kehidupan setiap makhluk hidup termasuk manusia. Oleh karena itu saudara, ingatlah, seorang bijak pernah mengatakan demikian, kalau Anda sekarang sedang berbahagia, kalau Anda sekarang sedang sukses, janganlah Anda sombong dan tinggi hati. Ya, janganlah saat kita berada dalam kesuksesan dan kelimpahan, jangan sekali-kali kita merendahkan orang lain. Jangan kita menyombongkan diri kita. Tapi sebaliknya juga ketika saudara sedang berada mungkin saat ini dalam kegagalan dan kesedihan, janganlah cepat berputus asa. Sebab hidup yang kita jalani ini sekali lagi selalu dipenuhi oleh warna-warninya tersendiri yang semuanya harus kita jalani dengan penuh tanggung jawab dan kepasrahan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara yang kedua, kita harus selalu menghayati bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan setiap anak-anaknya diperhadapkan pada situasi penderitaan yang mustahil untuk dihadapinya. Ya, saudara-saudara, tentu saja Tuhan sungguh-sungguh tahu bahwa batas dari kemampuan setiap pribadi kita, sehingga Dia pun akan segera turun tangan untuk membantu mereka yang memintanya. Ingat, ya, segala bentuk pencobaan, Tuhan tahu batas kita untuk menanggungnya. Tuhan tidak pernah mencobai di luar dari batas kekuatan kita. Nah, saudara, kalaupun kita sedang berada dalam kondisi yang begitu tertekan dan menderita, mintalah kepada Tuhan. Ada satu kisah kesaksian dari hidup seorang ibu yang bernama Berry, Nyonya Berry. Nyonya Berry adalah seorang janda yang memiliki seorang anak tunggal laki-laki namanya Yepta. Yepta ini terus terang adalah menjadi harapan bagi Nyonya Berry setelah dia ditinggalkan oleh suaminya. Ya, Yepta adalah anak yang luar biasa, anak yang sangat baik, mengasihi maminya, dan juga sangat pintar.
Satu hari dia sudah menyelesaikan skripsinya dan dia juga sudah kalau berkatakan sidang skripsi, ya. Dan pada waktu itu perusahaan besar juga sudah menerima dia. Jadi ketika saat itu dia sedang menantikan wisudanya. Nah, saat dia sedang berjalan, menyeberang jalan, tiba-tiba ada sebuah truk dengan kecepatan tinggi yang tidak bisa dikuasai lagi oleh supirnya, lalu akhirnya menabrak Yefta. Yefta terpental selama 100 meter lebih, dan akhirnya dia pun mengalami gegar otak yang sangat parah. Tanpa sempat lagi berkomunikasi dengan maminya, Nyonya Berry, anaknya pun meninggal dunia. Bisa kita bayangkan bagaimana hancurnya Nyonya Berry. Dia tidak bisa menerima kenyataan seperti ini. Dia kecewa. Anaknya yang menjadi harapannya, harapan satu-satunya, akhirnya akhirnya meninggal dunia. Dia marah kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak adil terhadap dia. Dia kecewa. Dia tidak mau datang ke gereja berbulan-bulan lamanya. Ya, sampai satu hari dia dalam kondisi yang terpukul itulah hamba Tuhan dan juga rekan-rekan ya sepelayanannya mendatangi dia, menguatkan dia, menyadarkan dia bahwa Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan dia. Awalnya Nyonya Berry ini sekali lagi dia tidak bisa menerima. Bahkan satu hari dia pernah mencoba mengakhiri hidupnya, tapi cara Tuhan begitu luar biasa. Ya, pada saat dia mau mengakhiri hidup, saat itu juga ada tetangganya yang gedor-gedor pintu dan dia tidak jadi. Dan begitu juga saat dia mau minum obat penenang yang banyak, pada saat dia mau gitu, tiba-tiba dia mendengar bisikan, mengapa kamu meragukan pertolonganku? Saudara, saat itu Nyonya Berry tersadar. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang membuat dia benar-benar memohon ampun sama Tuhan. 2 kali dia ingin mengakhiri hidup, tapi Tuhan masih tetap menolongnya. Dan Tuhan mengatakan, seolah-olah berbisik, aku akan menjadikanmu suatu yang luar biasa, seorang yang luar biasa. Saudara, dari mulai sejak saat itu, dia pun menantikan apa yang menjadi jawaban Tuhan. Dia sendirian, dia tidak punya siapa-siapa. Sampai pada satu hari, saudara, sebuah yayasan panti asuhan yatim piatu rupanya mencari seorang ibu ya usia 50 tahun ke atas dan juga yang tidak memiliki lagi keluarga. Wah, seolah-olah Tuhan menuntunnya, saudara. Makanya singkat cerita, Nyonya Berry pun datang ke yayasan tersebut. Tanpa berlama-lama, dia pun akhirnya diterima di yayasan panti asuhan yatim piatu. Dan disitulah dia memulai segala sesuatunya baru. Dan apa yang terjadi? Dia mengatakan, sungguh luar biasa Tuhan menolong saya. Di panti asuhan yatim piatu itu, dia seolah-olah memiliki bukan lagi satu orang anak, tapi puluhan anak-anak yang mengatakan, memanggil dia ibu. Suatu hal yang luar biasa. Dan dia juga hidupnya dia memakai hidupnya bukan saja
untuk anak yatim piatu, tetapi juga orang-orang yang juga mengalami kondisi yang sama, yang telah ditinggalkan oleh kekasih jiwanya, orang-orang yang dicintainya. Dia menjadi penghiburan bagi mereka. Jadi setelah itu seringkali dia menoleh ke belakang dan dia melihat sungguh luar biasa pertolongan dalam hidupku. Nah, saudara-saudara, kadangkala kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan memproses hidup kita. Tapi yang jelas kita melihat itulah yang terjadi dalam kehidupan Nyonya Berry. Saudara, cara yang ketiga, kita juga diajak untuk menyadari bahwa ada begitu banyak orang dari masa ke masa di seluruh penjuru dunia ini yang juga mengalami penderitaan dalam hidupnya. Bahkan sebagian dari mereka mengalami penderitaan yang jauh mungkin lebih berat daripada penderitaan yang kita tanggung. Dengan kenyataan tersebut maka seharusnya dapat menolong kita sekali lagi untuk tidak cepat bersungut-sungut, untuk tidak cepat merasa putus asa atau cengeng ketika kita sedang menghadapi pergumulan hidup yang sedemikian berat. Seringkali begini, kita seringkali terlalu mengasihi diri kita. Seolah-olah kita ini yang paling menderita ya saudara. Coba, saya mengajak, ada seorang anggota jemaat saya. Dia itu ngeluh terus. Setiap kali sakit sedikit ngeluh, ini sedikit ngeluh. Lalu saya satu ketika, ayo ikut saya melawat. Lawatan saya ajak. Dan sekarang dia, saudara, luar biasa diproses sama Tuhan. Jadi dia melihat lagi, ketika dia dengar satu dia pelawatan di sini, aduh, rupanya lebih berat sakitnya dari dia. Lalu kemudian lagi penderitaan, aduh, rupanya lebih berat ya saya. Jadi sekarang ini dia nggak begitu ngeluh lagi. Lalu bilang terima kasih ya Bu Kris karena saya bisa melawat dan saya bisa bersyukur bahwa bahwa sebenarnya banyak orang yang lebih menderita dari saya. Ya, ini kita harus belajar, ya saudara, untuk melihat jangan hanya kepada diri kita, tapi ke diri orang lain juga, yang mungkin lebih nggak seberuntung dengan kita ya. Nah itu. Dan yang keempat, cara yang keempat saudara yang terakhir, bersedia dan selalu mau belajar melalui teladan dan sikap para nabi yang tetap setia dengan tugas mereka untuk memberitakan firman Tuhan, sekalipun hidupnya diwarnai dengan berbagai bentuk penderitaan. Nah, saudara-saudara, salah satu contoh yang diberikan oleh Rasul Yakobus dalam perikop ini, siapa tokoh Alkitabnya? Siapa? Ayub. Ya, kita tentu tahu siapa Ayub. Ayub itu orang yang saleh loh, orang yang beriman loh. Jangan bilang dia nggak dekat sama Tuhan, dia sangat takut sama Tuhan. Dia memberikan apa yang menjadi hak Tuhan, perpuluhannya. Mungkin dia adalah orang yang dikatakan dalam zamannya tingkat kesalehannya tinggi. Dan dia juga seorang konglomerat, tapi dia juga tidak pelit, dia mau membagi berkat kepada banyak orang. Tapi betapa luar biasa perjalanan hidupnya. Dari mulai dia harus kehilangan harta benda yang dia kumpulkan sejak dari muda, berpuluh tahun, dia kerja, dia usaha, cuman semalam aja, sehari aja, dia dirampok habis-habisan, sampai akhirnya jadi kere. Ya, konglomerat jadi keong melarat, saudara. Ya istilahnya, benar nggak? Lalu bukan hanya itu, cukup nggak dari hartanya diambil? Enggak. 10 anak itu orang Yahudi, saudara, punya anak. Kalau orang kaya raya nggak punya anak, mereka mengatakan belum lengkap. Ini 10 anak, 3 orang anak perempuan, 7 anak laki-laki. Tapi dalam satu hari itu juga, pada saat mereka berkumpul bersama, tiba-tiba musibah datang, hancur itu gedung, mati KB. Satu anak aja kita rasanya ya tante ya, getun gitu ya. Kalau kita punya anak ya, satu aja hilang, aduh rasanya dunia runtuh. Ini 10 anak loh, dibesarkan dari kecil sampai dewasa, habis. Belum cukup? Belum. Istri yang seharusnya jadi soulmate ya, nggak hanya ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Tapi nyatanya kan istri Ayub nggak seperti itu ya. Giliran susahnya dia bilang, kutuk itu Tuhanmu gitu kan. Kenapa kok jadikan kita seperti ini? Tapi kan
Ayub mengatakan, apakah kita mau menerima saja yang baik dari Tuhan, tidak menerima juga yang nggak enaknya, kan begitu? Dan dia nggak sabar pergi, coba kehilangan istri yang harusnya jadi penopang. Cukup sampai situ? Enggak. Dia harus menghadapi penyakit yang kalau orang katakan, ya penyakitnya itu baranya, penyakit bara, penyakit sejenis kusta, tapi lebih parah lagi. Karena dikatakan badannya, karena dia kerokin terus, karena gatel, bernanah, bau, bahkan sampai berapa meter juga udah kecium baunya. Gak mudah, tapi Ayub menahan semuanya itu. Ayub tetap mengimani bahwa semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan, rencana Tuhan. Dia tetap tegar, tetap setia kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memulihkan semuanya berkali lipat. Tuhan kita, Yesus Kristus, juga mengalami penderitaan bahkan luar biasa. Dia harus menghadapi kematiannya di kayu salib karena ketaatannya kepada kehendak Bapanya untuk dapat menjadi penyelamat manusia dan dunia. Ya, jadi saudara-saudaraku sekali lagi, pada akhirnya menurut Rasul Yakobus bahwa satu hal yang tidak boleh kita lupakan pada saat kita mengalami penderitaan adalah agar kita tetap taat dan setia memohon pertolongan dari Tuhan. Ya, saudara-saudara, sekali lagi, dalam perjalanan hidup, kita pasti diperhadapkan dengan satu hal yang tidak mudah. Tapi bagaimana cara kita menjalani kehidupan di tengah-tengah masalah dan penderitaan. Itulah yang harus kita belajar dari nasihat Rasul Yakobus pada malam ini. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah kalah terhadap penderitaan. Karena memang Tuhan tidak pernah menjanjikan langit akan selalu cerah. Dan juga hidup kita tanpa penderitaan. Tapi satu hal, Tuhan berjanji bahwa dalam setiap masalah dan penderitaan ada tangan kasih Tuhan yang kuat, yang menopang dan memampukan kita untuk tetap sabar sampai Tuhan memanggil kita. Amin.